Oke, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan membahas istilah-istilah yang berada di dalam artikel lempung. Di sini yang saya bahas adalah 20 istilah. Simak video ini. Yang pertama stratigrafi, yang kedua petrografi, yang ketiga analisis XRD atau X-ray diffractometer, yang keempat metode dark study, yang kelima studio literature, yang keenam Edgeworth limit, yang ketujuh liquid limit, yang ke-8 plastisitas limit, yang ke-9 shrinkage limit, yang ke-10 berat jenis atau specific gravity, yang ke-11 mudstone, yang ke-12 wakestone, yang ke-13 limestone, yang ke-14 polycrystalline, yang ke-15 amorphous, yang ke-16 kaolinite, yang ke-17 halloysite, yang ke-18 marmorilonite, yang ke-19 illite, dan yang terakhir vermiculite. Stratigraphy. Yang pertama adalah stratigrafi. Stratigrafi merupakan cabang ilmu geologi yang membahas mengenai pemerian, pengurutan, dan pengelompokan tubuh batuan serta korelasinya terhadap tubuh batuan lainnya. Nah, jadi untuk stratigrafi sendiri itu dia membahas tentang penyusunan atau pengelompokan dari tubuh batuan tersebut, tubuh batuan yang terdapat pada kulit bumi. Yang kedua, petrografi. Yang kedua ada petrografi. Petrografi adalah cabang petrologi yang berfokus pada deskripsi rinci dari batuan, mendeskripsi secara rinci kandungan mineral dan hubungan antar dalam batuan yang dijelaskan secara rinci. Jadi untuk petrografi sendiri menjelaskan suatu batuan yang mengandung suatu mineral secara rinci. Dia berfokus pada suatu kandungan mineral yang berada dalam batuan tersebut. Yang ketiga, analisis XRD, X-ray diffractometer. Yang ketiga ada analisis XRD atau X-ray diffractometer, adalah diffractometer neutron atau sinar X dari neutron untuk menganalisis struktur kristal polikristalin dan amorphous atau sampel, termasuk ke tahap analisis kualitatif dan analisis kuantitatif digunakan X-ray dan computer control XRD. Jadi XRD sendiri digunakan untuk menganalisis struktur kristal yang terdapat pada batuan, apakah struktur kristal itu berada atau tidak di dalam batuan tersebut. Yang keempat, metode dark study. Next, ada metode dark study. Metode dark study adalah penelitian sekunder melibatkan rangkuman, penyusunan, dan sintesis dari penelitian yang ada. Penelitian sekunder dikontraskan dengan penelitian primer karena penelitian primer melibatkan pembuatan data, sedangkan penelitian sekunder menggunakan sumber penelitian primer sebagai sumber data untuk dianalisis. Jadi dari data sekunder, untuk penelitian data sekunder digunakan dari data primer sebagai patokan dari data tersebut, kemudian nanti diolah dari data primer kemudian menjadi data sekunder. Yang kelima, studio literature. Oke, next. Ada studio literature. Studio literature adalah serangkaian kegiatan yang berkenan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Jadi untuk studio literature sendiri itu lebih ke pengolahan data atau pengolahan dari penelitian yang sudah dilakukan. Yang keenam, Edgeworth limit. Ada Edgeworth limit atau batas Edgeworth. Edgeworth diperkenalkan oleh Albert Edgeworth pada tahun 1911 dengan tujuan mengklasifikasikan tarah berbutir halus dan menentukan sifat indeks properti tanah. Batas Edgeworth meliputi batas cair atau liquid limit. Yang kedua ada plastisitas limit, yaitu batas plastis, dan yang ketiga adalah shrinkage limit atau batas susut. Yang ketujuh, liquid limit. Liquid limit adalah kadar air tanah yang untuk nilai-nilai di atasnya yaitu batas atas dari daerah plastis. Yang ke-8, plastisitas limit. Next ada plastisitas limit.
atau batas plastis adalah kadar air yang untuk nilai-nilai di bawahnya tanah tidak lagi berpengaruh sebagai bahan plastis. Jadi untuk plastisitas limit itu ada di bawah batas liquid limit. Yang ke-9, screen cake limit. Dan ada screen cake limit atau batas kusut. Indeks plastisitas merupakan interval kadar air yaitu tanah masih bersifat plastis. Nah, jadi untuk screen cake limit itu ada di batas bawah plastisitas limit. Yang ke-10, berat jenis atau specific gravity. Next ada berat jenis atau specific gravity. Adalah angka perbandingan antara berat isi butir tanah dengan berat isi air suling pada volume yang sama dan suhu tertentu. Yang ke-11, mudstone. Next ada mudstone atau batu lumpur, adalah konstituen batuan sedimen berbutir halus yang kandungan utamanya adalah lanau dan lempung. Yang ke-12, wakestone. Ada wakestone. Wakestone adalah batu gamping plastik dengan kandungan butiran lebih dari 10%. Jadi untuk wakestone adalah batu gamping plastik pada umumnya, cuman kandungan butirannya lebih dari 10% dibanding dengan batu gamping yang ada seperti biasanya. Yang ke-13, limestone. Next ada limestone. Limestone adalah batuan sedimen yang tersusun dari mineral kalsit dan aragonit yang merupakan dua varian yang berbeda dari kalsium karbonat pada umumnya. Yang ke-16, kaolinit. Kemudian ada kaolinit. Kaolinit adalah mineral tanah liat, bagian dari kelompok mineral industri dengan komposisi kimia Al2Si2O5 yang bereaksi menjadi OH4. Yang ke-17, halloysite. Next ada halloysite. Halloysite adalah mineral lempung yang dominan hadir di semua sampel tanah dengan persentase 50-70%. Yang ke-18, montmorillonite. Oke, next ada montmorillonite atau bentonite. Adalah mineral aluminosilikat atau Al silikat yang banyak digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan berbagai produk di berbagai industri. Yang ke-19, ilit. Next ada ilit. Ilit adalah mineral lempung tipe mikasilikat dioktaedral tipe 2:1 yang kaya kalium dengan lapisan interlayer yang hilang kandungan potasium dan aluminium yang tinggi. Yang ke-20, vermiculite. The last ada vermiculite. Vermiculite adalah salah satu media tanam yang terbuat dari hasil pemanasan mineral mika dan mineral lainnya yang memiliki warna kekuningan atau coklat. Oke, sekian dari video ini. Itu tadi 20 istilah serta penjelasannya yang saya ambil dari artikel lempung tersebut. See you the next video. Take care.